Setelah mengamatinya, tentunya yang pertama menjadi pusat perhatian kita adalah kabel-kabel yang menyalur dari tiang listrik ke rumah-rumah. Itu merupakan kabel jenis NFA atau biasanya disebut dengan SR, sambungan rumahan. Nah, perlu digarisbawahi, kabel NFA ini terdiri dari dua. Yang pertama ada kabel netral dan kabel fasa. Cuma ada satu kabel fasa, makanya disebut dengan saluran satu pas. Rata-rata saluran listrik ke rumah-rumah warga itu mereka menggunakan sambungan satu pas. Nah, sayangnya sampai video ini saya upload, saya masih belum bisa memberikan tips cara untuk membedakan kabel fasa dan kabel netral. Saya turut kabel-kabel tersebut. Ternyata kabel tersebut menyambung ke alat bernama KWH meter. KWH meter itu apa sih? KWH meter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur daya yang kita pakai pada alat-alat listrik rumah kita. Satuannya kW, kilowatt hour, hitungannya per jam. Pada KWH meter ini atau meteran listrik itu ada yang namanya LCD. LCD ini fungsinya untuk memberitahu kita sudah seberapa banyak daya yang kita gunakan atau kita pakai. Selain LCD, di KWH meter juga ada yang namanya mini circuit breaker atau biasanya disebut dengan MCB. Dari namanya aja kita udah tahu nih fungsinya dari si MCB ini apa. Fungsinya itu untuk memutus arus ke saluran atau instalasi listrik di rumah kita. Pada contoh MCB yang saya pakai, yang saya tampilkan ini, itu ada tulisan-tulisan tertentu nih, seperti CL4. Nah, itu maksudnya apa sih? Itu artinya MCB ini berkapasitas 4 ampere. Di mana daya yang bisa kita gunakan atau yang bisa saya gunakan di rumah saya itu ada sekitar 900 volt ampere. Ada lagi nih MCB lain yang bertuliskan kode CL2 atau CL6, CL10. Nah, itu mereka juga memiliki nilai ampere dan nilai daya yang berbeda-beda. Seperti yang CL2 ini berarti dia ada 2 ampere. Kemudian daya yang bisa digunakan itu biasanya sekitar 450 volt ampere. Dan untuk yang CL6 itu biasanya daya yang bisa digunakan sekitar 1300 volt ampere dan seterusnya. Kemudian ada lagi tulisan 50 Hz. Berarti frekuensi pada jaringan ini ada 50 Hz. Lalu ada lagi tulisan 230 dan 400 volt. Itu artinya daya atau beban yang kita gunakan itu bisa sebesar itu, kisaran segitu. Tuh ada juga tulisan temperatur 33 derajat Celcius. Loh, kenapa ada temperaturnya nih? Nah, ternyata menarik. Pada MCB ini dia bisa memutus arus apabila suhu pada kabel atau suhu pada KWH meter itu melebihi dari 33 derajat Celcius, maka si MCB ini akan secara otomatis memutuskan arusnya. Jadi kayak istilah awalnya itu ngejepret atau jeglek. Selain karena temperaturnya yang panas, biasanya MCB akan memutuskan aliran listrik apabila terjadi konsleting listrik atau kelebihan beban. Setelah dari KWH meter atau dari meteran listrik itu akan disalurkan lagi ke MCB yang kedua. Loh, kenapa pakai MCB 2? Jadi fungsi MCB yang sebenarnya adalah sebagai pengaman. Tujuannya dikasih ada 2 MCB itu supaya bila terjadi kesalahan pada MCB 1, maka MCB 2 bisa menggantikan fungsi dari MCB 1 tadi, atau sebaliknya MCB kedua ini bisa digantikan dengan sekring. Tapi sekarang sudah jarang ya untuk pemakaian sekring itu. Setelah melalui sekring atau MCB, kemudian listrik ini sudah bisa dibawa atau disalurkan ke instalasi-instalasi di rumah kita, seperti contohnya lampu atau stop kontak, saklar, dan yang lain sebagainya. Oke, sekian video kali ini. Mungkin pada lain kesempatan saya bakal membahas cara untuk menghitung KWH atau mungkin cara untuk membedakan kabel fasa dan kabel netral pada saluran kabel NFA.